Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria, instansi dari SDN 5 Palu. Baiklah, hari ini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi pokok isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 13. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi untuk membahas tema kita yang minggu lalu. Siapa yang masih ingat tema minggu lalu? Pelajaran kita Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi sudah ada yang menghafal? Ya, karena sudah ada yang beberapa menghafal. Tinggal yang belum menghafal nanti masih bisa berstop sebentar, stop hafalannya sebentar ya. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran, kita mau membaca dulu Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang minggu lalu kita sudah tulis ya. Ayo semua sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun hakim. Sadaqallahul azim. Nah, anak-anakku, di dalam Quran surah Al-Hujurat itu ada beberapa pokok-pokok penting yang harus kita perhatikan ya. Surah Al-Hujurat yang pertama diturunkan setelah surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat terdiri dari berapa ayat? 18 ya, halaman 3 ya. Surah Al-Hujurat termasuk golongan surah Madaniyah. Berarti surahnya panjang-panjang kalau surah Madaniyah. Ya. Coba lihat halaman 3. Sekarang kita uraikan artinya. Ya ayyuhan nas, artinya apa? Wahai sekalian manusia. Apa suaranya dong? Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Terus, dan menciptakan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu apa? Saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di sisi Allah apa? Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Apa artinya itu? Artinya siapa yang paling baik akhlaknya, siapa yang paling bagus sikapnya, semua itu mulia di sisi Allah. Laki-laki dan perempuan, bukan karena dia kaya dia masuk surga, bukan. Bukan karena dia pejabat dia masuk surga, bukan. Tetapi yang paling mulia akhlaknya itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyuruh kita saling kenal mengenal. Tidak membedakan antara teman kita yang ini teman saya muslim, ini teman saya Kristen. Boleh dibeda-bedakan? Tidak boleh. Kita berteman dengan siapapun, agama apapun, suku apapun, ya. Di sini kita punya 3 agama di
itu kita harus menghormati. Nah, kemudian isi pokoknya yaitu manusia diciptakan dari berbagai bangsa dan suku. Coba sebutkan suku-suku yang ada di Indonesia, yang ada di sekitar kita. Jangan terlalu jauh. Apa? Jawa. Apalagi? Makassar. Apalagi? Papua. Apalagi? Suku. Bukan Jakarta. Sukunya suku Betawi. Ya, di kota Jakarta namanya suku Betawi. Apalagi? Suku Sunda ada di Jawa Barat. Apalagi? Suku Kaili, ya ada di Palu, di Sulawesi Tengah. Suku apa lagi yang ada di Sulawesi Tengah? Suku Bugis. Bagus sekali, suku Bugis. Bolehkah kita membeda-bedakan mereka? Tidak boleh. Semua diteman. Tidak ada yang boleh dikecualikan. Oh, ini saya mau berteman dengan orang Jawa saja. Oh, saya mau berteman dengan orang Bugis saja. Boleh begitu? Tidak boleh. Semua diteman, ya. Mengerti sayang? Nah, kira-kira kenapa seperti itu? Karena Allah menciptakan kita sama, iya kan? Allah menciptakan kita sama, tidak ada bedanya. Yang membedakan tadi apa? Akhlak mulia. Biar kamu anak orang kaya tapi kamu akhlakmu tidak bagus, untuk apa? Allah tidak sayang, iya kan? Iya. Coba kita lihat lagi. Berteman dan bergaul dengan siapa saja tanpa mempermasalahkan perbedaan bangsa, suku, agama, dan lain-lain. Boleh begitu? Yang kedua apa? Yang bagian B, halaman 5. Apa? Iya, tidak memandang seseorang dari status sosialnya seperti jabatannya, dia punya jabatan. Ini tinggi jabatannya ini, saya mau berteman dengan dia. Itu tidak boleh pandang begitu ya. Yang ketiga, selalu berusaha berbuat kebaikan untuk meningkatkan ketakwaan. Itu yang paling penting. Bukan kita mau ke sekolah itu kita mampu kan. Yang paling penting memperbaiki kita punya diri, memperbaiki kita punya akhlak, saling menghormati, saling toleransi antar umat beragama, ya, tidak saling membuli, ya. Sudah mengerti? Nah, seperti tadi, siapa yang memerintahkan tadi itu di Quran surah Al-Hujurat ayat 13? Siapa yang memerintahkan? Siapa? Siapa yang berkata kalau dalam Al-Quran? Siapa? Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu mau dengarkan Allah atau mau dengarkan siapa? Mau dengarkan Allah kan? Karena ada di dalam Al-Quran. Iya. Nah, kita latihan. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari titik-titik dan titik-titik. Siapa bisa jawab? Manusia diciptakan oleh Allah dari titik-titik dan titik-titik. Apa itu? Kira-kira. Dari seorang laki-laki. Iya, dari seorang laki-laki dan jangan takut-takut jawabnya. Yang kedua, titik-titik menjadi pembeda kedudukan manusia di hadapan Allah. Apa itu? Yang menjadi pembeda tadi apa? Di hadapan Allah. Akhlak mulia, pintar sekali. Apakah kita beda karena kekayaan? Apakah kita beda karena kakak? Iya. Apakah kita beda karena kita cantik, kita ganteng? Tidak. Yang paling pembeda adalah apa? Akhlak mulia. Bagus. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari berbagai apa? Suku-suku dan bangsa-bangsa. Ya, bagus.
nomor 4. Salah satu isi pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13 adalah apa? Tidak boleh membeda-bedakan sesama manusia. Itu inti pokok yang akan kita petik dalam pelajaran ini. Tidak boleh membeda-bedakan antara sesama manusia, antara sesama teman. Yang kelima, apa? Cara menjaga. Coba dibaca sayang. Apa? Hubungannya apa? Ya. Cara menjaga hubungan baik dapat dilakukan dengan menghormati teman. Kalau misalnya kita senang tidak kalau kita dihormati teman? Senang tidak kalau kita dihargai teman? Senang tidak kalau misalnya kita dibully teman? Tidak, tentu tidak senang. Teman juga seperti itu. Temannya kita juga seperti itu. Dia tidak senang kalau misalnya kita bully. Kalau misalnya kita mengejek dia. Model cepak. Padahal di kepalanya ada pitaknya misalnya. Ya, bagus tidak kalau diejek begitu? Nah, misalnya begini, kamu dari apa sih? Kok kamu hitam banget? Nah, misalnya begitu kan? Itu kan tidak bagus kan? Itu berarti mengejek teman. Tidak boleh semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya tidak boleh kita beda-bedakan. Ya, seperti itu ya. Untuk pemaparan Quran surah Al-Hujurat, Ibu rasa cukup sampai di sini. Kita akan lanjut kembali. Insya Allah minggu depan kita bahas tentang hadis terkait menjaga hubungan baik dengan sesama. Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.